itu kami dari kelompok 2 akan menjelaskan atau mempresentasikan sistem informasi manajemen yang ada pada PT Eiger MPI. Saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang, jenis-jenis SIM yang digunakan, dan cara kerja masing-masing sistemnya. Untuk latar belakangnya, PT Eiger MPI ini menggunakan sistem informasi untuk mendukung operasionalnya dalam memproduksi dan menjual produknya. SIM membantu PT Eiger dalam mengumpulkan, mengelola, dan melaporkan data yang diperlukan untuk sistem keuangan dan informasi pelanggan. Dengan sistem informasi manajemen ini, PT Eiger bisa memastikan informasinya yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. PT Eiger menggunakan beberapa jenis sistem informasi manajemen untuk mendukung operasional mereka. Yang pertama, ada sistem informasi keuangan. Yang kedua, ada sistem informasi pelanggan. Yang ketiga, sistem manajemen persediaan. Yang keempat, sistem manajemen penjualan. Yang kelima, sistem manajemen sumber daya manusia. Yang keenam, sistem manajemen rantai pasokan. Yang ketujuh, sistem informasi pemasaran. Untuk cara kerja sistem-sistem informasi tersebut, yang pertama, sistem informasi keuangan. Cara kerjanya mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data keuangan perusahaan. Sistem ini mencakup laporan keuangan, pembukuan, penganggaran, dan analisis kinerja keuangan. Manfaatnya adalah membantu perusahaan untuk pemantauan arus kas, pengendalian anggaran, pelaporan keuangan yang akurat, dan pengambilan keputusan finansial yang lebih baik. Yang kedua, ada sistem informasi pelanggan. Cara kerjanya mengumpulkan data pelanggan seperti riwayat pembelian, preferensi, dan umpan balik. Data ini dianalisis untuk memahami perilaku dan kebutuhan pelanggan. Manfaatnya adalah memungkinkan PT Eiger untuk memberi layanan yang lebih personal, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta mengidentifikasi peluang penjualan silang dan penjualan tambahan. Yang ketiga, ada sistem manajemen persediaan. Untuk cara kerjanya, memantau stok barang secara real time, melacak persediaan barang, dan mengelola persediaan di gudang. Manfaatnya untuk mengurangi resiko kehabisan stok atau kelebihan stok. Yang keempat, ada sistem manajemen penjualan. Cara kerjanya itu mengelola informasi penjualan termasuk harga, diskon, dan promosi. Manfaatnya adalah memaksimalkan strategi penjualan, meningkatkan penjualan produk, dan mengoptimalkan penetapan harga sesuai promosi. Yang kelima, ada sistem manajemen sumber daya manusia. Cara kerjanya mengelola data karyawan seperti perekrutan, pelatihan, penggajian, dan penilaian kinerja. Sistem ini juga dapat mengotomatisasi proses administrasi HR. Manfaatnya meningkatkan efisiensi dalam manajemen tenaga kerja, memastikan karyawan mendapat pelatihan yang sesuai, dan memudahkan penilaian kinerja serta penggajian. Untuk yang keenam, ada sistem informasi rantai pasokan. Cara kerjanya mengelola aliran barang dan jasa dari pemasok hingga konsumen. Sistem ini melibatkan perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, distribusi, dan logistik. Manfaatnya untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya logistik, dan memastikan pengiriman tepat waktu. Yang ketujuh, ada sistem informasi pemasaran. Cara kerjanya mengumpulkan dan menganalisis data pemasaran seperti kampanye iklan,
segmentasi pasar, dan kinerja pemasaran. Untuk manfaatnya adalah memaksimalkan efektivitas kampanye pemasaran, meningkatkan penetrasi pasar, dan meningkatkan kesadaran merek. Kemudian ada analisa kelebihan dan kekurangannya, serta jelaskan dari sudut pandang lain menurut Anda pribadi, disertakan juga dengan gambar dan diagram yang relevan untuk bisa menjelaskan SIM dan solusinya. Kuncinya adalah kreatif, informatif, tidak terlalu kata-kata, retorika, tetapi sumber pengetahuan yang baru. Analisis kelebihan dan kekurangan sistem informasi manajemen pada PT Eiger Indo MPI dengan menjelaskan melalui gambar-gambar dan diagram yang relevan untuk menggambarkan konsep SIM dan solusinya. Yang pertama adalah kelebihan sistem informasi manajemen pada PT Eiger Indo MPI. Yang pertama adalah efisiensi operasional, yaitu Eiger dapat menjalankan otomatis berbagai proses bisnisnya, contoh seperti manajemen persediaan, pemrosesan pesanan, dan juga pengelolaan rantai pasok. Kemudian ada pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu menyediakan data yang akurat dan real time yang memungkinkan manajemen Eiger untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan juga tepat. Yang terakhir adalah peningkatan kualitas layanan. Dengan adanya SIM, maka Eiger dapat melacak preferensi serta perilaku para pelanggan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan juga respon baik terhadap pelanggan. Kemudian untuk kekurangannya ada pada biaya implementasi yang tinggi, karena pengembangan implementasi SIM memerlukan investasi besar dari segi biaya, perangkat keras, dan juga perangkat lunak serta pelatihan stafnya. Yang kedua adalah kompleksitas sistem yang rumit, memerlukan pelatihan khusus agar karyawan dapat menggunakan secara efektif dan juga memakan waktu dan sumber daya yang intensif. Kemudian yang terakhir adalah ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang tinggi pada teknologi juga dapat menjadi masalah jika terjadi kegagalan sistem atau serangan cyber. Kemudian untuk sudut pandang dan solusi lainnya ada pada dampak terhadap budayanya organisasi. SIM dapat mengubah cara kerja dilakukan dalam suatu organisasi sehingga memerlukan penyesuaian budaya oleh seluruh anggota tim. Kemudian ada keberlanjutan dan inovasi. Penerapan SIM perlu direncanakan dengan mempertimbangkan tren teknologi masa depan dan kebutuhan bisnis jangka panjang, sehingga Eiger perlu berinvestasi dalam penelitian dan juga pengembangan untuk terus memperbarui dan juga meningkatkan sistem mereka. Selanjutnya ada proses pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi manajemen pada PT Eiger MPI yang melibatkan beberapa tahapan penting, meliputi 1. Proses pembangunan atau development. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu meliputi identifikasi kebutuhan, dokumentasi kebutuhan. Kemudian ada perancangan sistem atau sistem desain. Ini meliputi desain arsitektur, desain antarmuka pengguna, kemudian desain data. Selanjutnya ada pengembangan atau coding. Ini meliputi penulisan kode, pengujian awal, dan juga yang terakhir ada pengujian atau testing. Ini meliputi pengujian fungsional, pengujian kinerja, serta pengujian keamanan. Kemudian ada implementasi atau deployment. Ini ada beberapa poin, yaitu adalah migrasi data, pelatihan pengguna, kemudian yang terakhir adalah go live. Kemudian yang kedua adalah pengembangan keberlanjutan atau continuous development. Yang pertama adalah pemantauan dan juga evaluasi. Untuk poin pertama ada di pemantauan kinerja, kemudian ada umpan balik pengguna. Selanjutnya ada perbaikan dan juga pembaruan. Ini meliputi ada bug fix, kemudian ada pembaruan fitur, kemudian yang
ketiga adalah optimalisasi. Kemudian yang ketiga ada pemeliharaan atau maintenance. Ini meliputi pemeliharaan preventif, yaitu update sistem dan juga backup data. Kemudian ada pemeliharaan korektif, yaitu perbaikan masalah dan juga pemulihan sistem. Kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan adaptif. Ini meliputi penyesuaian sistem dan juga skalabilitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan sistem informasi di PT Eiger, melibatkan berbagai fungsi dalam perusahaan. Berikut adalah penjelasan tentang cara penggunaan masing-masing. Yang pertama, sistem informasi keuangan. Cara penggunaan: input data keuangan. Akuntan memasukkan data transaksi keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, pembelian, dan penjualan. Selanjutnya, proses akuntansi. Sistem secara otomatis mengkategorikan dan memproses data keuangan sesuai dengan aturan akuntansi. Yang selanjutnya, pelaporan keuangan. Laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas dapat dihasilkan secara otomatis. Analisis keuangan. Manajemen dapat menggunakan dashboard untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan berdasarkan data tersebut. Dan yang kedua, sistem informasi pelanggan atau Customer Information System. Cara penggunaan: input data pelanggan. Data pelanggan dimasukkan oleh tim penjualan dan layanan pelanggan saat ada transaksi baru. Selanjutnya, manajemen hubungan pelanggan. Tim dapat melihat riwayat pembelian, preferensi, dan umpan balik pelanggan untuk memberikan layanan yang lebih personal. Segmentasi pelanggan. Sistem dapat mengelompokkan pelanggan berdasarkan berbagai kriteria untuk menjalankan kampanye pemasaran yang lebih efektif. Laporan pelanggan. Laporan tentang kepuasan pelanggan, tren pembelian, dan lain-lain dapat dihasilkan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, sistem manajemen persediaan. Cara penggunaan: pemantauan stok, pengelolaan pesanan, peringatan stok rendah, laporan persediaan. Dan selanjutnya, ilustrasi gambaran sistem informasi yang digunakan oleh PT Eiger MPI. Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Sistem CRM, Customer Relation Management. Sistem keuangan dan akuntansi. Sistem manajemen sumber daya manusia atau HRM. Sistem manajemen rantai pasokan. Sistem Business Intelligence. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana ilustrasi gambaran dari integrasi sistem informasi dalam proses produksi, proses pemasaran, dan proses rekrutmen karyawan. Baik, contohnya ada di atas ini. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan dari program pemasaran dan proses rekrutmen karyawan. Yang pertama, pemasok pengirim bahan baku ke departemen inventory. Yang kedua, ada inventory mengelola stok bahan baku dan berinteraksi dengan ERP untuk perencanaan produksi. Yang ketiga, ada ERP mengintegrasikan data dari inventory dan manufaktur untuk mengelola proses produksi. Yang keempat, ada manufaktur mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Yang kelima, distribusi mengelola distribusi produk jadi ke pasar. Yang keenam, ada CRM mengelola hubungan dengan pelanggan dan mendukung pemasaran serta penjualan. Yang ketujuh, ada BI menganalisis data dari berbagai sistem untuk memberikan laporan. Yang kedelapan, ada keuangan mengelola transaksi keuangan dari penjualan dan pengeluaran. Yang kesembilan, ada HRM mengelola sumber daya manusia termasuk rekrutmen dan pelatihan karyawan. Yang ke-10, ada rekrutmen menangani proses rekrutmen karyawan baru berdasarkan kebutuhan dari berbagai departemen.